Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar PMB dengan judul Analisis Efisiensi Operasional Driver Grab di Kota Surabaya. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Yang pertama, saya Kira Wuliatielung dengan NRP 5031251145. Lalu ada Alfasya. lalu ada kelompok, ya, ada Alfasyah, tapi dia belum hadir di Zoom kali ini. Selanjutnya, Lalu saya Yasin Aurora Putri dengan nomor NRP 50312511143. dan saya Naila Ayub Ashari dengan NRP 50312511144. Lalu kita mulai dari latar belakangnya, di mana dalam industri layanan transportasi, efisiensi dalam menjalankan operasional menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan dan pendapatan para mitra pengemudinya. Nah, Grab sebagai salah satu layanan transportasi terbesar di Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama, terutama di kota besar seperti Surabaya yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, kepadatan lalu lintas, dan pola pemerintahan yang fluktuatif. Salah satu aspek yang penting dalam operasional Grab merupakan kinerja mitra pengemudinya yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yang kita pilih, yaitu waktu tunggu, pemilihan rute, dan ketersediaan driver. Nah, observasi terhadap indikator-indikator ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana proses operasional berlangsung di lapangan, mengidentifikasi hambatan yang dialami, serta menilai kesesuaian praktik operasional dengan standar yang diharapkan. Nah, melalui penelitian ini, kami akan melakukan proses analisis pada efisiensi operasional driver Grab di Kota Surabaya dengan fokus pada waktu tunggu, rute perjalanan, dan ketersediaan pengemudi. Lalu ada rumusan masalah dari yang pertama yaitu seberapa efisiensi waktu tunggu driver Grab di Surabaya. Lalu bagaimana rute yang dipilih oleh driver Grab itu mempengaruhi kelancaran dan efektivitas operasional. Bagaimana kondisi ketersediaan driver di berbagai area Surabaya. Dan secara keseluruhan, bagaimana kombinasi-kombinasi ini menggambarkan tingkat efisiensi operasional Grab. Nah, dan ada tujuan observasinya yaitu menggali bagaimana kondisi waktu tunggu driver Grab di Surabaya, memahami pengaruh pemilihan rute yang ditempuh driver terhadap kelancaran operasional dan waktu perjalanan mereka, melihat bagaimana penyebaran dan ketersediaan driver di berbagai area Surabaya, lalu memberikan gambaran umum tentang seberapa efektivitas operasional pada Grab ini. Lalu ada manfaat observasinya, yaitu penelitian ini dapat memberikan berbagai macam manfaat, yaitu manfaat utamanya ada itu mengembangkan kemampuan analisis terkait kinerja operasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas driver. Dari pihak Grab juga akan mendapatkan manfaat yang positif dari perusahaannya. Penelitian ini merupakan salah satu cara dalam memberikan masukan mengenai kondisi aktual operasional di Surabaya terkait waktu tunggu, pemilihan rute, dan penyebaran driver. Adapun manfaat yang diperoleh bagi para mitra driver Grab-nya tersebut yaitu insight tentang cara meningkatkan produktivitas. Melalui pemahaman-pemahaman dari faktor ini, yang dapat mempengaruhi order masuknya juga. Di profil bisnis, Grab merupakan salah satu web teknologi jasa on-demand terbesar yang berasal dan bermarkas di Singapura. Grab pertama didirikan pada tahun 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hoai Ling dengan nama MyTaxi. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantar makanan, minuman, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Adapun struktur organisasi pada Grab yaitu dari PT Grab Teknologi Indonesia yang dapat dilihat dari gambar struktur organisasi di bawah ini.
Grab juga mempunyai visi dan misi, yaitu divisinya Grab adalah menjadi yang terdepan Asia Tenggara dengan cara menciptakan solusi bagi masalah pengangkutan barang dan jasa yang ada dan mempersembahkan kemudahan mobilitas bagi 260 juta masyarakat di Asia Tenggara kapan saja. Di misi, yang pertama menjadikan layanan Grab sebuah layanan terdepan dan layanan yang aman digunakan di Asia Tenggara. Yang kedua, menciptakan sebuah jasa antar yang dapat mudah digunakan bagi banyak orang. Dan yang ketiga, menaikkan kualitas hidup para mitra yang telah bekerja sama dengan Grab. Selain memiliki visi dan misi, Grab mempunyai 4 nilai inti pada perusahaan Grab. Yang pertama, Heart. Grab menempatkan pengguna dan komunitas sebagai prioritas utama dan memperlakukan sesama secara positif. Yang kedua adalah Hunger. Grab bersemangat menjadi disruptor dan pembangun yang visioner. Mereka membangun dengan cepat, menguji ide lebih awal, dan berani mengambil risiko untuk mendorong inovasi. Di Humanity, Grab percaya pada pentingnya terus belajar dan berkembang. Ini berarti selalu terbuka terhadap masukan, fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan, dan saling melatih daripada mengkritik. Terus di Honor, perusahaan menekankan akuntabilitas. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas kata-kata, keputusan, dan tindakan mereka, karena kepercayaan dibangun melalui tindakan. Selanjutnya, untuk area observasi terpilih, untuk mengetahui efisiensi Grab dalam menjalankan perusahaannya, maka area observasi yang dipilih adalah area operasional. Hal ini dilihat dari tiga aspek utama penelitian ini, yaitu waktu tunggu, rute, dan ketersediaan. Nah, dimulai dari waktu tunggu, di mana observasi dilakukan terhadap durasi waktu yang dibutuhkan driver untuk menerima order setelah status aktif, serta waktu yang diperlukan bagi driver untuk menjemput penumpang atau pesanan. Lalu untuk pengambilan rute, akan diamati bagaimana driver memilih rute selama proses penjemputan dan pengantaran. Lalu yang terakhir, ketersediaan driver. Di sini akan ditentukan pada area-area tertentu seperti pusat kota, kawasan perumahan, dan area komersial untuk melihat pola persebaran driver dan tingkat kecukupan jumlah mitra di lokasi yang berbeda. Nah, ketiga aspek utama dalam penelitian ini secara langsung mewakili inti dari proses operasional Grab. Selain itu, indikator ini paling mudah diamati secara langsung melalui aplikasi Grab serta dapat dipadukan dengan data lapangan seperti kondisi lalu lintas dan waktu operasional. Selanjutnya, selanjutnya untuk alur proses. Untuk proses layanan Grab pada dasarnya berjalan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Setelah permintaan dibuat, sistem akan mencari mitra pengemudi dan lokasinya yang paling dekat dengan yang sedang tersedia. Ketika ada pengemudi yang sedang menerima pesanan, aplikasi menampilkan detail pengemudi beserta perkiraan waktu datangnya. Lalu untuk tahap selanjutnya, menyesuaikan dengan jenis layanan yang dipilih. Untuk layanan makanan, pengemudi akan menuju restoran sebelum mengantarkan pesanan ke pelanggan. Pada layanan transportasi, pengemudi langsung menuju titik penjemputan yang telah ditentukan. Dan untuk proses pengiriman barang, dimulai dari pengambilan paket hingga pengantaran kepada penerima. Setelah layanan selesai, pembayaran diselesaikan melalui metode yang dipilih dan kedua pihak dapat memberikan penilaian untuk memperbaiki kualitas layanan ke depannya. Lalu untuk stakeholder yang terlibat, dalam operasi Grab ini terdapat beberapa pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung. Pengguna menjadi pihak utama yang menentukan permintaan layanan, mulai dari transportasi, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Mitra pengemudi berperan sebagai pelaksana layanan di lapangan, memastikan permintaan pengguna dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Nah, selain itu, terdapat mitra restoran, toko, atau penyedia produk lain yang terlibat khususnya pada layanan seperti GrabFood dan GrabMart. Di sisi internal, tim manajemen dan pengembangan Grab bertanggung jawab mengatur kebijakan, menjaga stabilitas aplikasi, serta memastikan proses layanan berjalan efektif. Sistem pembayaran seperti OVO atau institusi keuangan mitra juga memiliki peran penting dalam mendukung transaksi non-tunai. Di luar itu, pemerintah dan regulator turut mempengaruhi operasional melalui pengaturan perizinan, standar keamanan, dan kebijakan terkait transportasi serta kegiatan usaha digital. Analisis proses berdasarkan teori. Yang pertama, teori manajemen klasik dan fungsi manajemen atau POC.
Di planning, menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di implementasi Grab, Grab memiliki visi untuk merevolusi industri transportasi di Asia Tenggara dengan menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Perusahaan tersebut merencanakan diversifikasi layanan dari transportasi seperti Grab Bike, Grab Car, ke pengiriman, Grab Food, Grab Express, dan Grab Mart, dan layanan keuangan seperti Grab Pay. Di organizing, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan struktur kerja. Implementasinya terhadap Grab adalah Grab beroperasi menggunakan model bisnis berbasis komisi dengan struktur kemitraan seperti Drive adalah mitra, bukan karyawan tetap. Ini melibatkan pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang melalui platform digital yang efisien. Di actuating, pelaksanaan atau penggerakan, mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan. Implementasinya terhadap Grab adalah Grab menggunakan insentif moneter ya atau sistem bagi hasil dan bonus dan manajemen kinerja untuk memotivasi mitra pengemudi. Mereka juga fokus pada pelatihan berkualitas dan standar operasional yang ketat untuk memastikan kualitas layanan. Di controlling, memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perusahaan mengawasi kualitas layanan melalui sistem rating dan ulasan dari pelanggan, serta sistem pelacakan GPS dan penegakan standar operasional. Yang kedua, teori pemasaran sosial dan bauran pemasaran. Teori ini melibatkan strategi untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar. Implementasinya adalah Grab secara aktif menggunakan promosi untuk meningkatkan revenue dan basis pelanggan. Mereka juga mengimplementasikan konsep pemasaran sosial melalui berbagai inisiatif, yaitu Grab for Good, yang berpartisipasi dalam kampanye kemanusiaan dan pembangunan ekonomi lokal. Yang ketiga, yaitu teori kewirausahaan. Teori ini fokus pada inovasi, pengambilan risiko, dan penciptaan nilai baru. Sebagai perusahaan startup yang sukses, Grab menunjukkan manajemen kewirausahaan yang kuat dengan terus berinovasi dan memperluas layanan untuk menjangkau berbagai kebutuhan pasar Asia Tenggara dari transportasi hingga pengiriman dan layanan keuangan digital. Masalah yang sering teridentifikasi adalah waktu tunggu, rute dan navigasi, dan ketersediaan dan sistem. Di waktu tunggu, menunggu pemudi seringkali mengalami waktu tunggu yang signifikan untuk mendapatkan order baru, terutama di area atau jam-jam di luar jam sibuk yang berdampak langsung pada potensi pendapatan mereka. Ketidakpastian permintaan, fluktuasi permintaan yang tinggi dipengaruhi oleh waktu, kondisi cuaca, atau acara besar, menyebabkan ketidakpastian dalam waktu tunggu dan pendapatan harian. Di rute navigasi, order fiktif. Banyaknya order fiktif dari pelanggan menjadi hambatan operasional yang menyebabkan pengemudi membuang waktu dan bahan bakar untuk perjalanan yang tidak menghasilkan pendapatan. Ketidakakuratan aplikasi. Meskipun teknologi navigasi canggih, pengemudi terkadang menghadapi tantangan dengan ketidakakuratan rute di aplikasi yang dapat menyebabkan waktu tempuh lebih lama. Ketersediaan dan sistem. Di insentif yang berubah, perubahan skema insentif dan potongan tarif komisi dari pihak aplikator hingga 20% dapat mempengaruhi motivasi pengemudi untuk online dan mengejar target perjalanannya, yang secara tidak langsung berdampak pada ketersediaan layanan secara keseluruhan. Masalah pada sistem aplikasi, pengemudi dapat mengalami masalah teknis atau sistem yang mengganggu kemampuan mereka untuk menerima atau menyelesaikan orderan secara efisien. Persaingan ketat karena banyaknya hadir penyedia layanan transportasi daring dan jumlah pengemudi yang besar di Surabaya menyebabkan persaingan ketat yang mempengaruhi distribusi order dan ketersediaan order per pengemudi.
Lalu ada dampak dari masalah yang diidentifikasikan. Nah, dari sisi pengemudi, ada penurunan pada pendapatan. Nah, waktu tunggu yang lebih lama dan rute yang tidak efisien secara langsung menyebabkan pengurangan jumlah pesanan yang tidak dapat diselesaikan, berujung pada penurunan pendapatan bersih harian maupun bulanan. Lalu ada peningkatan biaya operasional, di mana rute jalan yang tidak optimal biasa menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dan peningkatan biaya perawatan kendaraan, serta mengerus margin keuntungan pengemudi. Lalu ada peningkatan stres kerja dan kelelahan. Nah, jam-jam kerja yang panjang untuk mencapai target pendapatan, lalu ditambah dengan stres akibat waktu tunggu dan navigasi rute yang sulit, dapat menyebabkan pengemudi untuk mengalami stres kerja. Nah, lalu ada kepuasan kerja menurun. Perubahan skema insentif yang dirasakan kurang menguntungkan akibat inefisiensi ini dapat menurunkan motivasi pengemudi dan kepuasan kerja mitra pengemudi. Lalu ada yang bagi penggunanya atau penumpangnya. Nah, semisalnya waktu tunggunya itu lebih lama, inefisiensi dalam alokasi pesanan dan rute menyebabkan penumpang harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan pengemudi. Lalu ada ketidakpuasan pelanggan. Waktu penjemputan yang lama secara signifikan mengurangi kepuasan penumpang, merupakan faktor penting dalam loyalitas pengguna terhadap platformnya. Lalu ada penetapan harga dinamis yang lebih tinggi atau surge pricing. Pada saat ketersediaan pengemudi rendah, harga meningkat lebih tajam, yang mungkin akan dirasakan mahal oleh penumpang. Lalu ada yang bagi perusahaan itu sendiri yaitu Grab, ada penurunan loyalitas dari pengguna. Ketidakpuasan pelanggan akibat pelayanan yang lambat dapat menyebabkan beralihnya pengguna ke kompetitor lainnya yang menawarkan harga lebih terjangkau dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Dan ada tantangan persaingan. Perusahaan PT Grab harus terus berinovasi, seperti melalui Grab Maps dan algoritma alokasi pemesanan berbasis AI untuk mengatasi masalah efisiensi yang mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar Surabaya yang dinamis. Yang terakhir ada isu manajemen sumber daya manusia. Nah, perusahaan perlu mengelola dinamika kepuasan mitra pengemudi untuk memastikan ketersediaan armada yang stabil dan berkualitas, seperti dengan yang dilihatkan dalam penelitian mengenai pengaruh insentif terhadap kinerja driver. Lalu untuk Lalu untuk rekomendasi berdasarkan kerangka teori itu ada 4 bagian. Yang pertama ada planning, yaitu apabila melihat waktu tunggu yang masih cukup panjang, Grab perlu memperkuat proses perencanaan berbasis data. Grab bisa membuat pengelompokan area Surabaya berdasarkan pola order harian. Dengan adanya pembagian ini, prediksi titik ramai sepi dapat lebih akurat sehingga sistem bisa mempersiapkan kebutuhan driver secara lebih lebih terarah. Lalu yang kedua ada organizing. Nah, untuk ketidakseimbangan distribusi driver di pusat kota dan pinggiran membuktikan bahwa mekanisme pengorganisasian perlu diperbaiki. Grab dapat mengatur ulang sistem dispatching supaya prioritas tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga arah pergerakan driver, kepadatan lalu lintas, dan tingkat permintaan di zona tertentu. Lalu yang ketiga ada controlling. Untuk fungsi penawaran, Grab perlu memperkuat pemantauan performa di lapangan, sistem kontrol yang lebih jelas, serta evaluasi terhadap rute yang terlalu menyimpang atau waktu penjemputan di atas rata-rata dapat mendeteksi inefisiensi lebih cepat. Lalu yang terakhir ada actuating. Perubahan skema insentif yang sering terjadi membuat driver kesulitan menyesuaikan diri. Insentif yang stabil dan transparan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat aktivitas dan kepuasan driver. Selain itu, pelatihan ringan terkait penggunaan rute aplikasi juga bisa membantu driver mengurangi kesalahan navigasi. Lalu untuk selanjutnya, ada teori pemasaran sosial dan bauran pemasaran. Grab perlu menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara driver, pengguna, dan perusahaan. Salah satu langkah sederhana dengan meningkatkan komunikasi kepada pengguna. Dengan rute mengalami kemacetan atau driver terhambat cuaca, informasi yang lebih transparan dapat membantu menjaga ekspektasi pelanggan.
Lalu untuk hasil yang diharapkan, untuk rekomendasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, diharapkan waktu tunggu antara driver dan pengguna bisa berkurang karena sistem lebih cepat dalam memetakan pola permintaan dan kondisi lapangan. Rute perjalanan juga diharapkan lebih konsisten dan efisien karena navigasi lebih akurat, sehingga penggunaan waktu dan bahan bakar bisa ditekan. Penyebaran driver di berbagai area Surabaya juga diperkirakan menjadi lebih seimbang, terutama pada jam atau wilayah yang sebelumnya kekurangan pengemudi. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan menurunkan risiko pembatalan perjalanan. Lalu untuk kesimpulannya, proses operasional Grab masih menghadapi beberapa kendala yang berdampak pada kinerja mitra pengemudi, pengalaman pengguna, dan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Tiga aspek yang menjadi aspek observasi utama dalam analisis ini terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan dalam kelancaran operasional. Waktu tunggu ternyata masih tinggi, terutama di area atau jam yang tidak terhitung sibuk, menunjukkan bahwa sistem pemetaan permintaan dan distribusi driver belum optimal. Pemilihan rute dan akurasi navigasi masih menjadi permasalahan akibat ketidakakuratan peta, aplikasi, dan adanya risiko order fiktif, menyebabkan waktu tempuh lebih panjang dan peningkatan biaya operasional. Dan ketersediaan driver yang tidak merata di berbagai wilayah Surabaya memperburuk ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, menghasilkan penurunan kepuasan pelanggan. Lalu untuk saran dan pengembangan di masa depan, maksudnya Grab pertama perlu meningkatkan akurasi sistem pemetaan permintaan. Lalu yang kedua mengoptimalisasi navigasi dan rute berbasis teknologi. Lalu yang ketiga ada pengaturan ulang distribusi insentif yang stabil dan transparan. Dan yang keempat meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi. Lalu yang kelima penguatan komunikasi kepada pengguna dan yang terakhir kolaborasi dengan pemerintah kota dan komunitas global. Komunitas lokal, maaf. Lalu ini untuk logbook kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.